Ya, Prik. Siapa? Oke, silakan presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Mujahid. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem garasi otomatis dan pneumatik. Izin menyalakan sumber Ya. sebelumnya. Baik, di sini ada RST untuk lampu indikator. Di sini ada sektor switch 1 untuk pneumatik, ada auto dan manual. Di sini ada sektor switch 2, sama ada auto dan manual, cuman untuk garasi. Di sini ada AMI berfungsi untuk menampilkan output dan input. Di sebelah sininya ada PB emergency. PB emergency berfungsi untuk memutus aliran listrik apabila terjadi kesalahan atau counseling. Baik, saya akan menjelaskan pertama-tama garasi auto. Garasi auto pertama, auto diputar ke sebelah auto. Ketika sudah diputar ke auto, LSB tertekan, maka Pakai karet aja. LSB tertekan, sensor ultrasonik mendeteksi adanya klakson, maka motor akan menyala dan garasi akan naik. Garasi naik dan menyentuh LSA, maka motor akan berhenti. Ketika motor akan turun atau menutup kembali, mobil masuk, fotosensor akan mendeteksi adanya mobil masuk, maka motor akan menyala dan mengakibatkan garasi turun kembali untuk menutup. Ketika garasi menyentuh LSB, maka motor akan mati. Yang selanjutnya ada sistem garasi yang manual. Kita putar ke arah manual, switch-nya. Yang manual hanya untuk pemeliharaan. Ketika LSB tertekan, maka kita hanya bisa menekan tombol forward dan motor menyala. Garasi pun naik. Ketika garasi naik menyentuh LSA, maka motor akan mati. Ketika garasi akan menutup, kita hanya bisa menekan tombol reverse dan motor Matikan dulu. Coba kalau forward. bisa. Ketika akan menutup, kita hanya bisa menekan tombol reverse dan garasi akan menutup kembali menyentuh LSB dan motor akan menyala. Ketika LSB dan LSA tidak tertekan dua-duanya, kita bisa menyentuh tombol forward untuk naik dan bisa stop, bisa kembali lagi untuk turun dan bisa kembali lagi stop. Selanjutnya ada sistem pneumatik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang auto. Auto hanya ada auto menjelaskan gerakan A plus B plus dengan amin secara satu siklus. Kita coba. Oh maaf Pak, sebelumnya. Itu satu siklus, kita coba kembali.
Baik, kita coba untuk manualnya. Manual sama seperti tadi gerakannya A plus B plus, A min B min. Cuman setiap gerakan harus menekan tombol manual, PB stop manual. Jadi satu gerakan satu tekanan. Untuk satu S2 saya tekan kembali. Tadi tertekan 2 kali. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan dari presentasi sistem garasi otomatis dan pneumatik. Jadi sistem ini berjalan normal. Normal. Oke, nanti pada saat dikasih troubleshoot harus diperbaiki lagi dan harus kembali ke normal. Siap? Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Bang Istiawan dari jurusan Teknik Otomasi Industri. Saya akan menjelaskan di sini ada dua kontrol sistem. Yang pertama ada sistem garasi otomatis dan sistem pneumatik pemindahan barang. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan sistem garasi otomatis dari komponen-komponennya. Di sini ada PB reverse, PB forward. Ini gunanya untuk sistem manual dari sistem garasi otomatis. Di sini ada 3 tombol, ada forward, reverse, dan stop. Oke, selanjutnya di sini ada sensor ultrasonik. Ini gunanya untuk menyensor suara atau menangkap aliran suara. Dan di sini ada sensor fotosensor. Ini gunanya untuk ketika mobil melewati ini, maka si fotosensor akan aktif. Dan di sini ada 2 limit switch bawah dan limit switch atas. Ini gunanya untuk memaksimalkan atau meminimalkan terbuka atau tidaknya gerbang. Selanjutnya ada di sini ada kontrol panel. Ada 3 buah lampu, 3 fase, ada R, S, dan T. Ini fungsinya untuk kita melihat terhubung atau tidaknya sistem. Dan di sini ada HMI untuk kita melihat simulasi dari program ini. Di sini ada 2 selector switch. Ini untuk mengontrol manual atau auto. Dan di sini ada tombol emergency. Ini gunanya untuk ketika ada trouble atau gangguan dalam program, kita bisa menggunakan ini. Yang selanjutnya di sini ada kontrol sistem pneumatik pemindahan barang. Di sini juga ada 2 buah PB. Ini ada start dan stop. Ini gunanya untuk manual juga. Dan di sini ada 2 buah solenoid. Ini ada double solenoid dan single solenoid. Ini gunanya untuk menjalankan silinder. Di sini ada 4 micro limit switch. Ini gunanya untuk kita melihat maksimum atau minimumnya perjalanan silinder. Dan di sini ada 20 silinder untuk kita melihat berjalan atau tidaknya sistem. Dan di sini ada 1 air service unit untuk mengukur tegangan angin. Saya kira sudah cukup untuk dikontrol. Ya, coba dijalankan. Normal nggak mesinnya? Izin menyalakan tombol. Sistem sudah menyala. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem garasi otomatis. Pertama-tama kita akan menjalankan secara auto. Oke, ini sudah berada di auto. Yang jalankan. Nah, ketika ultrasonik menangkap suara, maka motor akan hidup secara reverse dan garasi akan terbuka lalu menuju limit atas. Setelah mobil menyentuh limit atas, maka motor akan berhenti secara reverse juga. Nah, ketika mobil sudah melewati fotosensor, maka
maka dia akan hidup secara otomatis dan kembali menutup. Meskipun akan mati dengan sendirinya secara reverse. Oke, ini untuk cara kerja dari sistem garasi otomatis. Yang kedua kita akan menjelaskan dari sistem pneumatik pemindahan barang. Benar Pak, silakan. Kita juga akan menjelaskan secara manual ya. Oke, ini hanya untuk pemeliharaan. Ini secara manual. Ketika kita tekan tombol forward, ya, motor akan hidup. Kita misalkan kita jalan ke sini, tengah-tengah, tegangan secara minimum. Ketika ditekan tombol stop, kita akan berhenti secara reverse, secara stop. Dan ketika yang kembali ke file sebelumnya, kita selesaikan untuk secara maksimal. Itu saja untuk cara kerja dari sistem garasi otomatis auto maupun manual. Selanjutnya kita akan menjelaskan sistem dari pneumatik pemindahan barang. Oke, yang pertama kita akan menyalakan angin dari satu sini, terus tegangan. Itu cara kerjanya. Ketika tombol start ditekan, maka plus akan mengirimnya ke plus akan mengirim ke amin, begitupun amin akan mengirimnya ke reverse. Untuk selanjutnya ini secara auto, dan kita akan menjelaskan secara manual juga. Nah, untuk manual cara kerjanya seperti ini. Untuk manual cara kerjanya seperti ini. Ini akan berjalan secara step by step atau urutan ini. Oke, jadi sistemnya normal ya. Nah, nanti kita akan kasih troubleshoot, Anda cari dan Anda perbaiki lagi sehingga jalannya normal kembali ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfiansyah. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan komponen dan penjelasan sistem garasi maupun pneumatik. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu komponennya terlebih dahulu. Di sini ada HMI. HMI ini berfungsi untuk menampilkan ilustrasi sistem, dan di bawahnya ada lampu R, S, dan T. Lampu ini berfungsi untuk lampu indikator, dan di bawahnya ada selector switch berfungsi untuk mode auto ataupun manual, SS1 dan SS2. SS1 untuk menyalakan sistem pneumatik, dan SS2 menyalakan sistem garasi. Dan di bawahnya ada emergency switch berfungsi untuk mematikan seluruh outputnya saja dan pada posisi terakhirnya saja. Dan di bawah sini ada tombol forward, reverse, dan stop. Tombol ini adalah push button NO. Ini berfungsi untuk mematikan dan menyalakan sistem. Dan di bawahnya ada sensor ultrasonik. Sensor ini diganti oleh kita menjadi sensor proximity induktif, di mana berfungsi untuk menyensor logam saja. Dan di sini ada reflektor berfungsi untuk merefleksikan cahaya kepada fotosensor. Dan di sini ada fotosensor. Fotosensor ini berfungsi untuk menyensor barang. Dan di atasnya ada LSB dan LSA. Ini adalah merupakan limit switch, berfungsi untuk
mematikan arus ketika sudah mencapai batas maksimum maupun minimum. Dan di bawah ada motor, ini merupakan sebagai beban untuk penggerak si garasi. Kemudian ke atas, di sini ada tombol auto dan manual. Ini seperti yang di bawah, ini adalah push button NO, berfungsi untuk mematikan dan menyalakan. Dan sebelahnya ada double solenoid dan single solenoid untuk mengatur silinder dan menyalakan micro limit switch. Dan di sini ada double acting cylinder, dua-duanya double acting cylinder untuk sebagai beban untuk mendorong maupun mengangkat. Dan di sini ada micro limit switch, ada 4 buah. Ini seperti limit switch bawah dan atas. Ini berfungsi untuk mematikan arus ketika sudah mencapai batas maksimum atau minimum. Dan di sini ada ASU, yaitu air service unit, berfungsi untuk memfilter udara. Dan saya akan menjelaskan sistem garasi maupun pneumatik. Pak, izin menyalakan sumber. Di sini LSB sudah teraktuasi, di mana pada posisi maksimum yaitu tertutup. Di sini ada sensor ultrasonik dan telah mendeteksi adanya klakson. Di sini motor maju, maka mengakibatkan si garasi menyala, mengakibatkan si garasi terbuka dan menyentuh LSA. Si motor pun akan berhenti, lalu mobil masuk melewati fotosensor dan menyensor dan tersensor oleh fotosensor. Maka motor maju dan si garasi akan kembali seperti semula, yaitu LSB. Kita jelaskan di mode manual. Di sini mode manual itu sebagai pemeliharaan, Pak, di mana di sini kita hanya memencet tombolnya saja, forward, reverse, dan stop. Di sini kita memencet forward dan stop. Lalu apabila gerbang sudah mencapai LSA, yaitu batas maksimumnya, terus kita memencet forward. Motor berjalan dan bisa kembali seperti semula. Di sini ada tiga sistem untuk mematikan, dua sistem untuk mematikan, yaitu apabila si motor sudah mencapai LSA, untuk mematikannya bisa dengan push button ini juga. Apabila motor apabila garasi berada di posisi tengah, maka bisa forward maupun reverse seperti ini. Forward, stop, reverse, stop. Gitu, Pak. Kita jelaskan di pneumatik pemilihan dalam. Izin menyalakan kita pada posisi auto. A1 menyentuh 1S2 dan B menyentuh 2S2, yaitu bagaimana yaitu A plus, B plus, B min, A min. Itu dinamakan dengan satu siklus. Kita jelaskan lagi lebih detail di manual. Ketika saya menekan tombol manual, 1S2 tertekan dan mengakibatkan 1M1 aktif
Apabila saya menekan tombol manual, 2M1 aktif dan mengakibatkan 2S2 aktif. Apabila saya menekan lagi tombol manual, 2S1 aktif dan 2M1 mati. Dan saya menekan lagi tombol manual, 1M2 aktif dan 1S1 teraktif. Selesai, Pak. Jadi sistemnya normal ya. Ya, normal. Jadi nanti kita akan kasihkan troubleshoot, Anda akan pelihara dan perbaiki Ya. sesuai dengan skemanya dan harus bekerja seperti semula. Siap? Siap. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya izin memperkenalkan diri, saya Priyandi dari Teknik Otomasi Industri. Dan saya di sini akan mempresentasikan tentang garasi otomatis dan elektrikal pneumatik. Dan di sini ada bahan-bahan PB3, sensor ultrasonik, efektor, sensor fotosensor, limit width dua jenis. Dan di sini saya akan mensimulasikannya. Izin menyalakan sumber, Pak. Dalam kondisi auto, garasi dalam kondisi auto. Ada mobil memberi klakson dan si sensor ultrasonik mendeteksi dan motor menyala dan si gerbang membuka dan sudah menyentuh FSA atau batas maksimum, maka si motor akan berhenti dan gerbang pun terbuka. Dan sesudah itu mobil masuk dan si mobil mau keluar dan si fotosensor sudah mensensor mobil sudah keluar, maka si motor akan berjalan reverse atau ke bawah dan si garasi akan menutupnya kembali dan sampai LSB atau batas minimum, maka si motor akan berhenti. Dan pada mode manual garasi, di sini mode manual bisa disebutkan sebagai pemeliharaan, hanya bisa dikendalikan oleh PB dengan PB. Seperti ini cara kerjanya reverse. Maka si motor akan berjalan searah jarum jam dan si gerbang terbuka. Jika si gerbang setengah mau diberhentikan, tekan PB stop. Dan jika si gerbang mau ditutup kembali, maka tekan PB reverse dan maka si motor akan berjalan seberawanan jarum jam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang elektropneumatik. Di sini ada dua push button solenoid. Solenoid ada dua, double solenoid dan single solenoid. Sini ada silinder, dua bor,
ada micro limit switch 4 buah, dan begini cara kerjanya. Ini si pneumatik diautakan dulu. Izin menyalakan sumber Pak. Ini ada air service unit. Mensimulasikan bagaimana mendorong barang dan melanjutkannya auto A+. Cara kerjanya A+, B+, Amin, amin. Dan saya akan kondisi manual itu untuk pemeliharaan saja dalam seleksi manual. Maka tekan PMD manual dan cara kerja akan satu persatu dan akan A+, B+, dan amin. Dan di sini ada lampu indikator. Lampu indikator ini untuk memberi tanda masuknya aluran listrik kepada komponen semua. Dan ini ada HMI. HMI itu adalah untuk memonitoring dan output atau input yang ada di sini semuanya. Dan begini kerjanya. Ada yang manual pneumatik. Sininya pneumatik manual dulu. Udah aktif manual, maka si pneumatik tekan PB start manual, maka akan 1M1 hidup dan 2M2 hidup, 2M2 mati, 1M1 mati, dan 1M2 hidup seperti semula. Dan kondisi ini garasi manual, jadi kita tidak perlu menekan tombol yang di sini, cukup tekannya yang di sini saja, forward. Si motor akan berjalan searah jarum jam, dan jika mau menstopkannya kita press stop di sini. Dan kalau mau reverse kita tekan PB reverse. Maka si motor akan berjalan sebalik arah jarum jam, dan ada out bagian stop dulu. Dan di sini ada manual atau mode manual, maka si selektor speednya mode manual kan dulu. Manual di sini pneumatik bisa di tekan pneumatik akan sama seperti cara kerja yang di sini. Dan sini ada gambaran garasi, LSB tertekan. Nah, maka si lampu indikator di sini akan nyala. Jika jika mobil memberi sinyal kepada sensor ultrasonik, maka si motor akan berjalan dan LSB akan maju dan sampai batas maksimum LSA, maka LSA akan hidup dan LSB mati. Jika si fotosensor sensor mobil sudah keluar, maka fotosensor di sini akan hidup, menyala, dan jika si mobil sudah melewati maka akan mati, dan si motor akan reverse, dan si gerbang pun tertutup kembali. Di sini ada dua buah selector switch untuk mengatur pada auto atau pneumatik. Di sini ada
PB emergensi fungsinya untuk kecelakaan kerja apabila ada kecelakaan kerja atau error dalam Jadi normal ya rangkaiannya ya. ya normal Pak. Jadi nanti kita akan kasih troubleshoot, nanti Anda perbaiki. Nah, nanti setelah diperbaiki harus normal kembali. Siap? Siap Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendro Piantah izin mengulang penjelasan. Di sini LSB sudah teraktuasi di mana gerbang itu tertutup. Bukan mengulang, menjelaskan. Menjelaskan setelah troubleshoot dibetulkan. Menjelaskan setelah troubleshoot dibetulkan. Ini gerbang berada pada posisi tertutup. Ultrasonic menyensor adanya klakson. Maaf, Manual otomatis. mode auto. Maka si motor akan berjalan dan Putarannya benar tuh. perjalanannya benar Pak. Searah dengan arah jarum jam. Coba kita stopkan. Itu searah jarum jamnya. Ya di sini Pak. Ketika LSA sudah tertekan, maka si motor pun akan mati. Gerbang berada pada posisi atas yaitu LSA. Oh ini. Lalu mobil masuk melewati fotosensor dan terdeteksi oleh fotosensor. Mobil sudah tidak terdeteksi oleh fotosensor, maka si motor akan berjalan, mengakibatkan si gerbang akan tertutup kembali. Coba. Terus yang manual, di mode manual. Di mode manual ini adalah mode pemeliharaan, di mana kita hanya menekan tombol forward, reverse, dan stopnya saja. Di sini kita tekan tombol forward, maka si motor akan berfungsi yaitu berjalan, mengakibatkan si gerbang akan menaik yaitu menekan tombol LSA. Terus apabila motor sudah pada posisi LSA, ketika kita tekan tombol reverse, motor akan berjalan dan akan kembali lagi seperti semula yaitu LSB. Dan apabila motor berada di posisi tengah, apabila garasi berada di posisi tengah, maka ada kemungkinan bisa forward maupun reverse. Kita coba tekan forward, bisa dimatikan oleh push button dan bisa dimatikan oleh USB dan LSA. Gitu, Pak. Dan kita jelaskan ini maksud pneumatik. Izin menyalakan ini Pak. Oke. Ini mode auto. Silinder A menekan 1 S2 dan silinder B menekan 2 S2. A plus, B plus, D-nya amin. Itu dinamakan dengan satu siklus. Dijelaskan di mode manual. Ketika saya menekan tombol manual, maka si 1 S2 tertekan, mengakibatkan 1 M1 menyala. Apabila kita menekan lagi tombol manual, maka 2 S2 aktif dan mengakibatkan 2 M1 ini aktif. Terus setelah saya menekan lagi tombol manual, maka si 2 M1 ini mati. Dan ketika saya menekan lagi tombol manual, 1 M1 aktif dan 1 M2 aktif. Itu Pak, saya izin mematikan.
HMI nya. Oh, HMI. Di sini HMI ada pada posisi awal yaitu ada manual dan auto. Kita di mode auto dulu. Nah, di sini terlihat gerbang berada posisi tengah, yaitu tidak tertutup maupun tidak terbuka, terbuka maupun tertutup. Ketika saya menekan forward, si motor akan TD-nya tuh otomatisnya manual otomatis itu. ini Permen lagi angin. ini manual Pak. Oke, manual. Berarti nu TD-nya di HMI kan ada. Oh, ini manual. Kalau dari HMI-nya hanya ada pneumatiknya saja. Kan ada nu manualnya Cuman garasi. garasi doang. Yang terima itu. Ini berada pada posisi manual. Dicek hardware-nya juga ya. Ini- Cek hardware-nya, cetrek. Ini garasi, kita tekan. Nah, gitu. Gerbang berada di posisi tengah. Kita mencet TD-nya namanya mencet di HMI. Kan orang ngecek HMI. forward, menyala, stop, reverse, Oke. motor. Terus yang ini Pak. Terus nu otomatisnya kan belum. Oh, yang otomatisnya. Otomatisnya tidak ada di sini, cuma ada di sini. Iya, otomatis makan pakai sensor. Iya. Tertekan LSB. LSB sudah tertekan. Itu mengakibatkan motor maju. Apabila maka gerbang terlihat di sini terbuka. Oke, terus Yang manual ini Pak, boleh. yang auto dulu. Izin menyalakan semua. Ini menyalakan ini. Udah buka. Terus dingin amin. Di sini Oke. terlihat yang mana. Oke, emergency-nya Emergency-nya no gerbang lo emergency-nya gerbang ke kalau menangin itu posisi. Nah, jadinya sok. Oke. Gerak-gerak tuh itu nah di tengah-tengah lah. apa ya? Ya si pintunya kan posisi di tengah. Oh, posisi Ya maksudnya ke perbaikan kan. sedang ada perbaikan. Nah, kita iya tuh. kita menekan tombol emergensi. Apabila motor sudah apabila gerbang berada di tengah, ketika ada kendala kita menekan tombol emergensi, maka si gerbang pun akan mati, yaitu waktunya saja berada di posisi terakhir. Berada di posisi terakhir, gitu Pak. Oke sudahnya. Ya. Ini sudah di trouble, sudah dalam posisi kembali seperti semula. Saya coba, sama saya akan coba pneumatik auto. Sudah seperti rangkaian. Kita coba manualnya. Manual satu-satu harus ditekan
satu. Satu lagi garasi, kita coba auto terminal garasi naik, menyentuh LSA, motor mati. Terminal garasi turun, menyentuh LSD. Sekarang manualnya kita LSD-kan, kita ini bisa menekan tombol forward. Garasi maju, naik, menyentuh LSA, motor mati. Untuk garasi, kita ketika garasi menyentuh LSA, maka kita bisa menyentuh reverse. Motor naik, motor turun, Motor pintu turun, pintu garasi. pintu turun, Karena makan cicing we diri. menyentuh LSD, maka motor akan mati. Hai Mina. Nyala Hai Mina. Hai Mina. Oh, sana. Naona tadi? Itu mati biasanya mati layar. Oh. Aja layarnya mati. Di sini ada HMI. HMI untuk menampilkan output dan input seperti ini. Sok garasi helat atau pneumatik helat supaya tergandeng. Start auto, kita pencet auto. Nyala. Sekarang manual. Otomatis, start manual. Manual posisi selektornya ke manual kan selektor pneumatik. Coba. Satu-satu. Sekarang Garasi matikan langin otomatis nudanya ya, matikan langin garasi auto itu mah tuh manual lah tuh. Namun otomatis pakai apa? Pakai sensor kan? oh iya Dia jalan. ya, naik menuju LSA, maka akan masuk ketika tertekan atau sensor mendeteksi, maka motor akan menyala dan berisi menuju ke LSD, menuju LSD, dengan LSD, dan motor akan mati. Akhirnya emergensi nak. Oh, majnya manual lah sorry. Ketika LSD tertekan, kita hanya bisa menambah forward, naik, menuju ketika LSA tertekan, motor turun. Ketika LSA tertekan,
hanya bisa menekan tombol itu. Turun, buka Naon teh? LSD terbuka, Pelabuhan. Emergensina. emergensi untuk menghidupkan aliran listrik jika ada konslet seperti ini. Di garasi. Maka akan mati karena ini emergensi. Terus nyalakan deh. Oke. Tengah kembali. Oke. Ya, Sok di mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan setelah di troubleshoot tadi. Dan ini adalah simulasi untuk garasi. Pertama-tama si mobil memberi sinyal kepada sensor ultrasonik dengan mengklakson. Posisi garasinya kumaha? Tertutup. Oke. Auto. sama Si mobil memberi sinyal kepada sensor ultrasonik dengan mengklakson, maka si motor akan berjalan searah jarum jam dan si garasi akan terbuka ke atas sampai menyentuh batas maksimum yaitu atau LSA teraktuasi. Dan jika si mobil sudah melalui foto sensor, mobil sudah keluar, maka si motor akan bergerak reverse atau sebalik arah jarum jam, maka si garasi akan tertutup ke kondisi minimum atau LSB tertekan. Dan saya akan menerangkan sistem manualnya. Sistem manual hanya bisa digunakan dengan PB forward, reverse, stop, dan jangan lupa mengatur selektor switchnya ke manualkan dulu. Sudah mode manual, kita tekan reverse forward, maka si motor akan berjalan searah jarum jam. Dan jika keadaan si garasi di tengah-tengah, jika kita mau dikebawahkan lagi atau reverse, kita sambil tekan PB stop, si motor akan stop. Dan jika kita mau ditutup lagi garasinya, kita tekan PB reverse, maka si motor akan bergerak berbalik arah jarum jam. Hari reverse, reverse nutupnya. Ini akan menjelaskan tentang elektrika pneumatik atau pendorong barang dalam kondisi auto. Kita nyalakan dulu air servis unitnya. Kita tekan PB auto, maka si sistem akan berjalan auto. Dan jika kita mau pemeliharaan alat, maka kita harus dalam kondisi manual. Dalam kondisi manual, maka kita harus tekan play manual. Maka akan secara manual, secara berpenjanya A plus, B plus, B min, dan di sini ada lampu indikator RST yang bisa menandakan bahwa arus dari listrik sudah masuk ke dalam rangkaian ini. Dan di sini ada HMI. HMI fungsinya untuk memonitoring atau menggambarkan rangkaian ini.
kita coba dengan memonitornya lewat HMI dalam kondisi manual, garasi manual, otomatis. auto dalam kondisi semula, jadi kita harus pakai ini. Cara kerjanya sama seperti tadi, mobil memberi sinyal kepada sensor ultrasonik, memberi klakson, dan si gerbang akan terbuka, dan jika si mobil sudah mau keluar maka si fotosensor akan mensensornya. Jika sudah di dalam garasi tidak ada mobil, maka fotosensor akan aktif LSA dan motor berjalan reverse atau sebalik arah jarum jam, maka si garasi akan tertutup. Dan pneumatik auto pneumatiknya kita pijit start auto pneumatik, udah sini aja. Ya. Dan dalam kondisi manual, dalam ini sama pneumatik, kita harus ininya starter switchnya ke manualkan dulu. Kita tekan PB start manual, maka akan berjalan satu persatu seperti tadi. Dan untuk rangkaian garasi atau motor, kita tekan ininya garasinya dulu ke manual, starter switchnya kita tekan forward, maka si motor akan bergerak searah jarum jam. Dan ketika si keadaan si garasi di pertengahan atau di tengah-tengah, kita mau pijit PB stop, maka si motor akan berhenti. Dan jika kita kalau mau forward atau menutupnya kembali, maka kita harus menekan reverse, maka si motor akan berjalan berlawanan arah jarum jam, dan ini akan tertutup, LSB teraktuasi dalam kondisi minimum. Dan di sini ada selector switch. Selector switch fungsinya untuk memindahkan auto dalam kondisi auto dan manual. Dan ini emergency kerjanya untuk dalam kecelakaan atau error. Jadi kita coba dulu dan pneumatik. Terus coba emergensinya coba Emergency. par mana anginnya emergensi di garasi ya. Tekan emergency, maka motor akan mati. Dan di sini HMI akan menunjukkan bahwa ada tanda emergensi. Dan kalau mau melanjutkannya, kita putar saja ke arah jarum jam, maka si motor akan melanjutkan yang tadi. Sekian. Sekian, terima kasih.